tahajud, apakah dengan puasa, apakah dengan bawa tasbih, ya diputar tiap malam, setelah putus ganti lagi, saya kira itu kebaikan pribadi Anda sendiri. Yang saya percayai, upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu hakikatnya kan kedekatan rasa, bukan kedekatan fisik. Kalau fisik mah kita sudah dekat dengan Tuhan. Aqrabu min ilaika min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Jadi dekat itu kan dekat rasa, jauh di mata tapi dekat di hati. Kalau Tuhan mah bukan jauh di mata, memang dekat, lebih dekat dari urat nadi. Apa yang lebih dekat lagi dari urat nadi? Yang nggak ada, udah dekat sekali, cuma udah pindah. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rasa itu adalah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sehari-hari. Tetangga sakit, kita datang, sakit apa? Sudah ke dokter belum? Obatnya apa? Nggak ada uang, ya Allah, yuk antara puskesmas. Punya BPJS nggak punya, ya Allah kasihan banget, yuk kita puskesmas. Kita nggak punya uang, nggak ada masalah, kita berbuat baik. Kita bikin proposal, minta kepala desa setempel, saya muter ke tiap orang minta bantuan, kebaikan kan? Ya saya nyumbang 10.000, atau berapa, 5.000, alhamdulillah bisa bantu. Tidak bisa uang kita. Ada tetangga mati, lagi kain kafannya nggak ada, kita belikan. Anak yatim putus sekolah, kenapa nggak sekolah? Nah, bapaknya udah meninggal, ya Allah kesian, berangkat diantar ke sekolah. Datang ke pondok sana dengan buyanya anak yatim, tolong bisa nggak dimasukkan? Oh bisa, silakan, gratis semuanya. Setiap hari kita berbuat baik, itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Tetapi dengan memperbanyak sholat, banyak ibadah, kemudian wudhu, wudhu daim, wudhu abadi. Kalau kentut wudhu lagi, pegang wudhu lagi, sebenarnya ada kan gitu, lakukan tuh. Ada yang puasa sehari-hari, tetapi puasa mau untuk dirimu sendiri, nggak ada urusan sama. Saya sulit menghormati orang, dia selalu berpuasa, itu mengkebaikan dia. Kang Im sholat sehari 17 waktu, artinya mafruḍah sama ditambah qobliyah ba'diyah, tambah tahajud dan sebagainya sampai 17 kali plus waktu. Ya saya hormati sebagai orang baik, tapi tidak menghormati kebaikanmu karena kau tidak berbuat baik kepada siapapun. Kau berbuat baik pada dirimu sendiri, itu satu. Kemudian setelah kita berbuat baik juga nanti ada klasifikasi pengkelasan, ya, level-level kebaikan. Sekarang ini sedang musim calonku, pemilihan kepala desa, ya. Banyak orang bagi duit nggak? Pakai 100, nanti ya calon yang lainnya 200. Wah, belum pastinya lagi ramai dah, ramai curnis. Ya. Baik nggak? Baik. Saya katakan baik. Tetapi nanti ketika dia itu tidak jadi kepala desa, tidak jadi kuwu, kayak apa kecewanya? Kamu dicaci maki, ya enak aja uang mau makan semuanya, betul nggak? Yang menjadi hambatan sebelum engkau nanti diproses kebaikan oleh Tuhan di hari kiamat, sekarang Anda proses saja sendiri. Bahwa ketika Anda setelah berbuat baik lalu muncul kekecewaan, percayalah itu adalah untuk kepentinganmu sendiri. Jangan berharap mendapat imbalan dari Tuhan. Kemudian saya bertanya lagi, Anda selama hidup di dunia pernah berbuat baik enggak? Pernah. Masih ingat? Nah, saya kasih tahu lagi bahwa kebaikan-kebaikan yang masih engkau ingat itu kebaikan yang belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena engkau masih mengingat kebaikanmu. Kapan-kapan engkau bisa mengungkit-ungkit kebaikanmu. Setelah itu selesai semuanya, tersimpan semuanya, sebelum kita meninggal dunia pulang dari Tuhan, selagi kita masih dalam kehidupan, semua kebaikanmu masih dalam pertimbangan, tidak final.
Karena kebaikan kita yang tersembunyi pun karena kita kecewa, ternyata kita bongkar sendiri. Kita menuntut sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Kebaikan yang pernah kita lakukan kepadamu masih saya ingat. Sayanya masih merasa seolah-olah aku menghutangi kamu. Dan saya berhak untuk menagih kebaikan saya kapan-kapan. Buktinya ketika engkau menolak permintaanku, aku kecewa. Jadi ketika ada minta imbalan dari kebaikan kita, itu pertanda bukan kebaikan di sisi Allah. Apakah kebaikan karena ingin kita disebut dermawan, atau kebaikan-kebaikan kita untuk memperluas pengaruh kita, atau kebaikan-kebaikan untuk mencengkeramkan kekuasaan kita kepada orang lain, ataukah kebaikan mengutangkan budi kepada orang lain, bahkan sampai meminta imbalan kepada siapapun, itu berada di luar wilayah keikhlasan. Tetapi ketika Anda mengharapkan imbalan itu hanya dari Allah saja, dari Tuhan saja, tidak mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong, terserah Anda, yang penting aku tidak minta upah, tidak minta sanjungan, yang penting aku hanya minta imbalan dari Allah saja. Itu sudah masuk dalam wilayah ikhlas. Kenapa kontrak kita seperti itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menghambakan diri dan hanya kepada Engkaulah kami minta imbalan, minta bayaran, minta pertolongan. Yang tertinggi adalah kita berbuat baik kepada siapapun adalah karena kita ingin mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu lebih tinggi lagi. Tetapi yang paling tinggi lagi adalah ketika kita berbuat baik, sudah tidak pernah mengharapkan imbalan dari siapapun, kepada manusia juga tidak, kepada Allah juga tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan sorga, just because I love you.